Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi pada sahabat pedagang kelapa semua. Kita adalah pedagang kelapa ya, sudah sejak 2007, mulai dari tangan manual sampai membeli mesin teman-teman ya. Nah, di sini perhatikan. Saya dulu pernah punya mesin seperti ini. Saya pakai, saya setel bolak-balik, tetap saya menggunakan manual kembali, tampak. Tapi di sini saya harus berpikir kembali bahwa saya harus menemukan cara terbaik dan mudah. Timbul ide. Saya buat dari yang seperti ini saya kembangkan. Buatlah berbahan besi. Ya, sebelum saya menciptakan itu, saya menggunakan rangka besi. Ini rangkanya. Ya, besi kalau kena kelapa teman-teman sebentar bolong, pusing kita ya. Dudukan baut, hancur, rusak, perbaiki kembali. Ini adalah percobaan awal saya. Saya katakan tidak efektif, saya harus merombak kembali. Saya gunakan berbahan stainless. Ya, ini pipa galvanis. Nah, saya coba kembali rancang dan dinamonya di bawah, pakai penbal, gearbox di atas. Ini ternyata juga menimbulkan masalah teman-teman ya. Kenapa? Karena begitu saya pakai mesin ini, batok itu masuk ke sini nih, terbawa masuk ke dalam itu. Akhirnya talinya pak sampai bunyi pak gitu. Nah, ini juga tidak nyaman. Kenapa? Karena dinamo di bawah kena air sebentar juga rusak berkarat. Jadi sayang sekali ya, alat kita belum begitu sempurna ini. Kenapa saya belum katakan sempurna? Karena pembuangan batoknya samping dan ke depan, dan di kaki masih ada yang jatuh karena posisi ininya masih lurus teman-teman ya, belum ada lebih ke belakang. Jadi banyak batok itu banyak jatuh di kaki di sini, jadi mengganggu, lama-lama numpuk di sini. Harusnya saya menyimpan kelapa di samping tapi penuh batok, akhirnya di belakang seperti ini. Jadi mengganggu sekali. Terus saya berinovasi, inilah yang ciptaan baru lagi. Saya ini berpikir kembali, saya harus buat corong seperti ini. Nah, jadi kelapa yang sudah saya kupas berada di sebelah kiri, yang belum saya kupas berada di sebelah kanan. Dinamo sekarang sudah di atas dan sudah tidak menggunakan panbel, ya, sudah aman. Ya, saya sengaja gunakan ini join goyang supaya dia tetap fleksibel. Jadi walaupun tidak terlalu center gitu seperti itu, tapi ini mampu menyeimbangkan posisi tidak center tersebut. Kalau pakai panbel itu risikonya batok masuk ke sana itu tetap kaget gitu, bantingannya keras sekali. Nah, ini kata saya sudah cukup aman. Kenapa saya tidak gabungkan gearbox dengan dinamo? Ya, ada gear motor namanya ya. Itu kalau gearboxnya rusak, dinamo ini juga kena. Dinamo rusak, ini juga bermasalah. Tapi kalau misalnya hanya dinamo yang rusak, kita cukup ganti dinamo. Hanya gearbox yang rusak, kita cukup ganti gearbox. Dan yang perlu saya tegaskan kembali teman-teman ya, saya jelaskan bahwa mesin yang saya rancang ini cukup sekali beli, kesananya teman bisa perbaiki sendiri. Spare part semua ada di online. Nanti saya kasih linknya ya. Spare part semua ada di link. Mau beli dinamo, mau beli gearbox, mau beli pisaunya sekalian itu semua ada di online. Tinggal buka, mau pasang pisau, pasang kembali. Termasuk pisau yang ini. Kenapa saya tidak, ada juga yang bertanya, kenapa Pak tidak dibikin dua, satu dinamo bikin dua. Nah, sekarang bayangkan, kita kembali ke awal. Ini yang dua, ya, ini saya buka saja dah. Ini saya beli 12 juta teman. Saya beli 12 juta tapi tidak pernah dipakai sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak efektif. Dan sudah banyak yang mencoba juga gagal semua. Rata-rata orang yang beli mesin yang kita buat ini, rata-rata yang sudah punya ini. Jadi sebelum teman-teman memutuskan membeli sesuatu, cobalah bikin lagi matang-matang supaya tidak rugi seperti saya. Saya beli 12 juta tapi tidak bisa dipakai. Nah, di sini ada dua dulu. Satu di sini sih. Ada dua orang yang kerja. Simpan kelapa di sana, yang sini. Jadi itu untuk penyimpanan kelapa yang sudah dikupas ada di sebelah sana. Untuk kelapa yang belum dikupas, dia tidak punya tempat karena terhalangi oleh saya. Dan dinamo pun kita harus menggunakan yang 750 watt. Kalau kita dipakai hanya 350. Mendingan punya dua daripada punya satu. Coba kalau ini 750 watt ya, 700 watt,
terus kita pakai satu, kan sayang, boros listrik. Tapi kalau hanya 1000 butir atau 2000 butir cukup punya satu, nggak mesti dua. Ya. Kenapa? Kalau kita punya dua, pasti tadi yang bekerja itu tidak nyaman. Terus juga pembuangan tempurungnya teman-teman. Ini banyak numpuk di kaki. Sengaja saya bikin nih pakai ini. Ini juga sama bermasalah. Akhirnya tempat penyimpanan kelapa terganggu. Kalau saya bikin ke sini nggak bisa, terhalangi oleh ini. Terus saya putar otak. Nah, saya buat seperti ini. Ini juga belum sempurna, dari besi, buangnya juga belum sempurna. Nah, ini yang saya tugas. Kedua, yang saya dulu beli baut teman-teman, bautnya seperti ini. Ini saya sudah ganti dengan baut stainless karena yang sebelumnya tuh dielas. Saya kencangkan, copot lasannya, saya las lagi, pusing saya teman-teman. Nah, ini besinya nih yang harus kita hati-hati nih. Kalau kita menggunakan besi biasa, ini bengkok nih, perhatikan nih, ujungnya itu mudah patah. Yang paling dipusingkan oleh ujung pisau ini nih. Kalau ujung pisau ini sudah bengkok sedikit, itu sudah tidak menggigit. Nah, beda dengan besi yang kita buat, sengaja saya buat dari pisau bubut. Ya, paham kan? Pisau bubut. Besi aja teman-teman kuat, apalagi cuman batok. Sampai hari ini sudah saya pakai selama 6 bulan. Dan juga tidak keluar panjang-panjang di sini nih. Jadi nggak ngeri kita ngelihatnya. Safety sekali. Ya. Nah, bedanya pisau kita teman-teman dengan pisau yang sebelah sana, ya. Pisau kita bisa naik turun. Perhatikan, bisa naik turun. Dan bisa mundur, bisa maju. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti pisau jangka panjang ya, tapi ini lebih kurang 6 bulan sudah saya pakai. Belum ada masalah karena memang besi bubut ini tahan terhadap ini besi aja sama dia digerus kan, apalagi cuman batok gitu, maksud saya seperti itu. Nah, ini bisa naik turun untuk setelan nanti teman-teman, nanti biar cerdas ya, nggak merasa dibodohi, bisa juga maju mundur. Nah, kenapa saya menggunakan pipa yang besar teman-teman, supaya cengkeramannya itu lebih kuat. Saya beri tahanan di sini. Ada yang meniru produk kita, dia kasih as kecil. Itu begitu dibaut, itu ngegelnya kurang, pasti berubah-ubah, dipakai berubah-ubah. Hati-hati. Ya, ada yang mengkopi, dia kasih besi as kecil, dia las langsung, kasih as besi. Itu pasti berubah-ubah nanti, karena cengkeraman beda dengan cengkeraman lebih besar dengan cengkeraman kecil, gigitnya kecil. Kalau ini saya kasih besar, berbahan galvanis, bahannya super tebal, ya, sengaja. Nah, di sini baut pun saya tidak dilas, ya. Saya kasih baut, kalau seandainya bautnya nanti dol, teman-teman bisa langsung ganti satu paket, nggak mesti dilas-las. Saya kasih baut 4. Di sini baut setelan ada. Jadi adapun nanti penggantian pisau sangat mudah. Buka baut, cabut plat, beli di online, pasangkan langsung kunci. Ya, harga matanya itu bervariasi mulai dari harga 50.000 sampai 700.000. Nah, silakan nanti teman-teman pilih yang mana. Nah, makanya seperti ini. Pisau kita bisa naik turun. Beda dengan yang saya beli dulu. Coba perhatikan. Nah, ini hanya bisa naik turun teman-teman. Maju mundur sudah tidak bisa karena sudah dipaten di sini. Ya, ini perhatikan paten. Dan jadi saya harus setel maju nggak bisa, harus saya ganjal, habis itu saya kencengin. Lagi celak, nah bautnya cuma 2, coba dilas kan dia nak dipagehan teh. Ya, intinya kalau dikencengin lasannya copot. Ini kan baru saya ganti baut ini. Tapi hari ini juga nggak saya pakai. Coba bayangkan. Saya ambil dinamonya, saya ambil gearboxnya, saya pasangkan di sini. Nah, kalau soal pekerjaan teman-teman nggak usah ragu lah ya, karena saya hanya berbagi karya yang saya temukan dalam sudah berapa generasi ini. Tapi ada hikmahnya saya beli ini teman-teman. Hikmahnya apa? Saya punya ilmu, memaksa otak berpikir bagaimana saya menciptakan suatu karya yang praktis dan efektif. Nah, dulu saya beli ini 12 juta. Sekarang harga ini hanya di bawah 10 juta saja. Sudah berbahan stainless, kuat. Ini berbahan besi, tidak bisa dipakai, 12 juta saya rugi. Hikmahnya apa? Hikmahnya saya punya ilmu, memaksa otak berpikir bagaimana saya bisa menciptakan suatu karya yang bermanfaat. Oke, kita coba sekarang ya, mesin lama dengan mesin baru. Kerjanya sama saja teman-teman, hanya bentuk rangka yang berbeda. Coba Adi praktek di mesin lama dulu, coba bawa 2 butir kelapa saja, ya. 2 butir kelapa. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi yang model lama, ya model lama, kerjanya sama, ya.
Putarannya pun sama, pelan juga. Sama, coba dari samping sini deh biar jelas deh. Nah, putarannya sama, cuman cara kerjanya sama saja ya. Nah, cuman kelemahannya teman-teman, batok ini masih ada jatuh ke samping ini. Kalau soal kecepatan kerja nggak usah ragu, sama ya. Nah, batok masih ada yang jatuh ke kaki, coba. Nah, kalau soal ini kelapa busuk ya. Coba lagi, ambil satu lagi deh. Satu lagi. Coba yang muda lah supaya orang nggak ragu, ada muda nggak kelapa muda atau tidak. Nah, yang nggak dicokel, coba. Yang pas, nggak pas mata dia nggak mau, harus pas mata nih, nggak pas mata nih, nih, tuh matanya di sini tuh. Kalau nggak kena mata dia nggak bisa di, nah coba, nah kalau kena mata dia mau di, nah, ini mesin, ya ini kalau teman-teman harus pahami. Jadi kalau yang nggak dicokel pastikan matanya harus pas, dan batoknya teman-teman masih ada sampai samping sini. Oke, kita ganti pindah ke sana supaya cara kerjanya lebih enak. Nah, kita sini dulu ya. Ini kelapa muda juga bisa. Coba ini kelapa yang baru. Nah, kalau untuk yang baru sama, ini juga pelan teman-teman ya. Nggak usah ragu lah. Ya, saya pegang-pegang begini, mesin itu saya katakan lebih aman. Putarannya nggak kencang dan mata ininya juga nggak tinggi teman-teman, sangat pendek sekali dan bisa dipegang seperti ini nih. Nah, apa yang saya takutkan coba? Intinya jari kita jangan sampai terbawa kepada pisau ini. Kalau hanya di samping seperti ini masih aman teman-teman. Perhatikan nih, saya pegang. Coba kameranya dari atas. Nah, dari samping masih aman ya. Tapi kalau jari sudah masuk ke sini harus hati-hati. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sekarang teman-teman kita sudah pembuangan batoknya di sini langsung jatuh. Jadi tidak lagi jatuh ada di kakinya. Tidak lagi batok itu jatuh di kaki. Nah, kenapa saya bikin ini pendek, tidak tinggi? Supaya kerja kita nyaman. Tapi kalau tinggi begitu lepas kelapa ini bahaya. Bahaya. Kenapa saya bikin pendek? Jadi kuda-kuda kita, tahanan kita lebih maksimal. Hanya sedikit menggunakan tangan. Jadi pun risikonya tidak terlalu fatal dan tenaga kita jauh lebih besar. Daya pegang kita berbeda dengan seperti ini. Ya, makanya saya buat tinggi seperti ini. Jadi semua yang kita konsep itu bagaimana orang bekerja itu betul-betul nyaman dan betul-betul efektif. Ya, betul-betul mudah. Nah, terus kita coba saja, kita coba. Ini yang mode baru. Hasilnya ya, kita nggak ada rekayasa, video ada sejak awal. Coba kelapa putih yang tanpa dicokel, pastikan matanya kena. Pastikan matanya. Kalau matanya kena, tidak ada masalah. Ya. Coba lagi, nah juga masih kelapa putih. Kalau kelapa dua oke lah, setuju. Ini kelapa putih, jadi nggak usah ragu ya. Terus bagaimana kalau kelapanya pecah? Nah, kita coba. Seandainya kelapanya pecah, kita pecahkan aja kelapa ya. Nah, coba pecahkan. Coba kita pecahkan teman-teman. Seandainya kelapa pecah bisa nggak pakai mesin ini? Kita coba. Jangan tidak dicoba. Nah, nih mesin ini masih bisa bekerja walaupun kelapanya sudah pecah. Saya perhatikan, saya contohkan ya. Jadi supaya tidak gagal paham. Pastikan posisi pegang kita samping saja. Asal nempel aja tempurungnya, tempelkan aja batok nakan. Nah, jadi walaupun kelapanya belah dua teman-teman ya. Nah, tinggal apa namanya? Nah, tempurungnya ditempelkan ke sini. Jadi masih bisa. Coba lagi. Nah, ini perhatikan. Walaupun pecah ya, masih bisa dipakai. Enggak mesti kelapa bulat. Nah, bisa nempel, bisa nempel, bisa nempel. Tetap hasilnya bagus teman-teman. Coba lagi ambil lagi yang pecah. Ini kan kelapa pecah, seandainya pecah ya, pecah pun masih kita bisa pakai. Nempelnya begini, jangan kita tarik tengah-tengah, dari samping aja begini. Nah, lagi, nah ini kan pecah nih teman-teman ya. Nah, hati-hati, jari saja hati-hati ya, dari samping saja. Jadi kelapa pecah pun masih kita. Kelapa kecil pun sama, kelapa kecil ya, ini kecil sekali nih.
nih sekepalan tangan itu masih bisa kita ini langsung nih, bukan, jadi nggak usah, kerjanya sangat efektif sekali. Jadi nggak mesti kelapa besar, kelapa kecil pun bisa kita putik dengan ini. Kelapa kecil, coba lagi nih, terus aja nih, perbanyak aja nggak apa-apa. Coba cara kerja. Ini perhatikan teman-teman, kenapa saya copiang seperti ini ya, supaya pekerjaan kita lebih ringan. Karena pemula harus seperti ini dulu ya. Kalau pemula langsung yang tidak dicokel, dia nanti takutnya dia meleset tangannya. Jadi kalau yang seperti ini, itu pun satu tangan pun sebenarnya masih kita bisa pakai, asal bekas cokelan dari kita pas di sini nih. Nah, satu tangan pun tidak ada masalah, tinggal kita putar-putar saja. Nah, nempel tidak masalah ya, satu tangan pun bisa kita bekerja. Jadi hasilnya sebenarnya yang bekerja bukan tangan kita, mesin yang menarik daripada kelapa kita. Jadi kita nggak mesti tenaga besar teman-teman ya, kayak seperti dulu saya beli mesin itu harus krok. Jadi risikonya apa? Kalau begitu kelapa lepas, nah itu yang saya takutkan dulu. Kalau sekarang sudah aman, kita tempel sedikit saja, walaupun ujung jari yang pegang seperti ini ya, ini ujung jari nggak besar. Untuk pemula usahakan seperti ini dulu. Nah, begitu kena putar ya, kalau begitu kena kita besar. Nah, seperti itu ya. Perlu saya jelaskan. Jadi tolong pastikan dudukan pisau ini bukan berbahan kecil. Karena kalau kecil, tahanannya, gigitannya untuk pegangan pisau itu nggak kuat. Selalu berubah-ubah, pusing nanti ya. Jadi kalau orang yang mau menjiplak produk kita, mereka hanya bisa mencontoh, tapi tidak berdasarkan pengalaman yang kita jalani selama ini. Nah, kita beranjak dari pengalaman. Saya bukan pabrik, saya pedagang. Bagaimana pedagang itu keinginannya sama dengan saya, ya. Dia pengen mesin itu betul-betul berfungsi dengan baik, aman, mudah, praktis. Harga juga di bawah harga yang saya beli sebelumnya. Terus rangka saya pastikan sudah stainless supaya tahan untuk selamanya. Kalau dinamo saya memang tidak bisa bergaransi. Dinamo ini ada mungkin masa-masa pakainya mungkin seberapa tahun kemudian. Tapi kalau tenaga kecil, dia tidak terlalu berisiko lah terhadap kerusakan. Dinamonya sangat irit, sangat kecil sekali, hanya 350 watt. Jadi kalau di rumah listrik kita 900 watt itu sudah cukup irit ya, sudah bisa dipakai. Dan yang kita pakai teman-teman, saya nggak mau merek dinamo yang asal-asalan ya, saya gunakan merek Taiwan. Pastikan semua produk yang saya keluarkan menggunakan Taiwan, termasuk gearbox juga Taiwan ya. Nah, kalau sudah produk Taiwan sudahlah aman lah, mungkin teman-teman tahu lah ya, termasuk barang berkualitas yang kita pakai. Jadi kalau harga yang di bawah, bisa jadi di bawah 5 juta bisa kita rakit. Cuman saya pastikan bahannya besi, gearboxnya bukan Taiwan, dinamonya juga bukan Taiwan. Bisa harga seperti itu, bisa harga di bawah, dan juga bahannya juga tidak stainless. Jadi saya sarankan sesuai pengalaman saya, manfaatkanlah material yang kira-kira memang bertahan untuk selamanya. Kenapa? Karena kalau sudah mesin kita rusak, kita harus kejar target waktu. Nah, ini bikin pusing ya. Pastikan segala sesuatunya kita pikirkan lebih baik supaya tidak mengikuti jejak teman-teman kita yang sudah salah dalam memilih sesuatu. Yang sudah silahkan untuk berpikir kembali supaya memiliki mesin-mesin yang betul-betul bisa diandalkan, mudah dipakai, dan terbukti cara kerjanya. Itu saran saya. Silakan teman-teman mau pesan di mana, mau pesan di pabrik, bagi saya tidak ada masalah. Hanya saja pastikan kenyamanan kita bekerja, efektif kita bekerja, rangka yang digunakan tidak bisa lagi bahan as kecil ya. Itu saya pastikan kuncinya gigitannya ya, kalau kita jepit itu gigitannya tidak seperti
bahan yang besar. Ini lebih kurang 2 in, kalau tidak salah ini 2 in ya. Nah itu ya request dari saya. Pisau pun saya pastikan pisau saya bisa naik turun dan bisa maju mundur. Jadi kalau teman-teman pelajari, banyak orang yang sudah datang dan pesanan kita hari ini memang sangat banyak. Jadi kalau mengenai profil saya, ini tempat saya, kebetulan saya adalah orang Minang, kebetulan juga sebagai jajaran pengurus Ciamis. Gak usah ragu lah tentang tipu-tipu apa segala macam. Itu ada sekretariat IKF Ciamis sebelah sana, ya. Itu alamat kita. Cari saya cara mudah. Cari rumah makan Padang, tanya saya. Itu semua udah kenal. Jadi nggak susah cari saya, Pak. Saya cari ada di Ciamis. Tempat usaha saya jelas. Usaha saya adalah pedagang santan dan kelapa parut. Ini hanya sebagai hasil karya yang saya bisa tarik manfaatnya aja. Adalah jasa pembuatan mungkin ya dari hasil karya kita. Nah, jadi saya berbagi ilmu kepada teman-teman ya, berbagi sesuatu yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah. Kalau bagi saya amal ibadah ya, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi mari kita sama-sama mencerdaskan, tidak ada hoax, tidak ada tipu-tipu, tidak ada unsur membohongi publik gitu kan. Makanya banyak siaran langsung yang saya lakukan di Facebook Kesatria Jaya Abadi. Nama saya Safri Caniago, saya asal Sumatera Barat. Saya domisili di Ciamis, saya adalah pengurus, salah satu jajaran pengurus di Keluarga Minang Ciamis. Jadi mudah sekali mencari informasi tentang saya. Facebook saya pun sudah banyak teman di sana, sudah sejak lama sampai hari ini. Nomor saya juga sudah tidak pernah akan diganti-ganti karena niat kita adalah segala sesuatu saya niatkan hanya ibadah karena Allah. Jadi apa yang saya temukan saya bagikan. Yang mau bikin sendiri juga silahkan. Mudah-mudahan berhasil. Tapi yang ingin saya buatkan silahkan pesan. Tapi memang saya nggak bisa janji cepat ya karena apa? Karena pesanan begitu cukup banyak. Jadi teman-teman yang berminat silahkan nanti yang penasaran langsung kunjungi kita di Ciamis, silakan. Di pinggir jalan provinsi namanya Kesatria Jaya Abadi. Jadi nggak usah ragu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pedagang kelapa di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan apa yang saya temukan bermanfaat banyak bagi orang lain dan dijadikan ladang ibadah bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.